Hai Sobat Tosan Aji Senusantara. Salam sejahtera untuk kalian semua. Kali ini Pusaka Jawa Channel kembali memberikan informasi untuk menambah wawasan kita dalam dunia Tosan Aji. Episode kali ini akan kami ulas tentang biografi seorang maestro keris, yaitu Empu Keris kenamaan dari Jogja yang memiliki garis keturunan dari Empu Mojopahit. Beliau bernama Empu Sungkowo Harumbrojo. Beliau bertempat tinggal di Dusun Gatak, Desa Sumber Agung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Besalan miliknya juga terletak di Dusun Gatak, Desa Sumber Agung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Beliau diketahui sebagai generasi ke-17 dari Empu Supodrio, perajin keris dari Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Empu Sungkowo adalah putra dari Empu Jeno Harumbrojo. Empu Jeno sendiri dikenal sebagai empu ternama di Yogyakarta. Salah satu karyanya pun dimiliki Sultan Hamengkubuwono ke-9. Meski memiliki darah keturunan empu, gelar itu tak serta-merta didapatkan Empu Sungkowo begitu saja. Gelar itu didapatkannya setelah menekuni profesi sebagai perajin keris. Ia mulai serius menekuni profesi sebagai empu sejak 1995. Sebelum menempa, Sungkowo mengaku bekerja di Balai Batik. Meski memiliki pekerjaan lain, dia tetap membantu Empu Jeno ketika sedang membuat keris. Kala itu dia hanya bertugas sebagai panjak atau asisten pembantu empu. Tugasnya yaitu menempa besi panas sesuai perintah empu, mengatur bara api, membantu proses pengikiran keris, dan lainnya. Selama menjadi panjak, selama itu saya terus diberi bimbingan, kata Sungkowo. Proses pembuatan keris yaitu di sini sekarang ya istilahnya nguri budaya juga ya. Jadi saya itu misalnya tiap hari Selasa Pahing, Rebo Wage, Kemis Pahing, Kemis Wage, Kemis Legi itu juga istirahat. Kemudian kalau pas emosi juga istirahat. Nah itu pas emosi pikiran nggak tenang kita istirahat juga. Jadi membuat keris itu harus pikiran tenang, hati yang pening itu baru kita membuat keris. Nah, sekarang mengenai tentang proses pembuatan keris. Pembuatan keris itu didasari dengan percaya diri. Kita harus semangat, percaya diri. Nah, kalau seperti dulu ya kita biasanya istilahnya ya pakai ritual, Mas. Ritual itu kalau saya ya mengikuti jejak orang tua, yaitu tiap hari misalnya Rebo Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon, atau Kemis Wage, Jumat Kliwon, Sabtu Legi itu kita menjalani istilahnya puasa. Awal mulanya pembuatan keris yaitu ini besi kosong, ini masih lempengan besi. Ini yang tengah ini pamor. Nah ini besi, pamor, besi ya gini. Nah, ini di istilahnya kalau kalau tempa keris itu namanya dipijer. Pijer itu jadikan satu dengan suhu yang hampir mencapai titik didihnya yaitu sekitar 1350 derajat Celcius. Baru dipalu, nanti akan menyatu jadi satu. Ini kalau cuma bahan sekian ini nggak jadi, Mas. Ini paling nggak 4 ini baru jadi satu.
Jadi biasanya kalau di sini ini jadikan lapisan 8, nanti yang satu lagi 8, satu lagi 8, satu lagi 8, jadikan 8 kali 4 dan 32, tekuk lagi 128, tekuk lagi 256 lapisan pamor. Nanti akan jadi yang namanya saton. Nah, saton cuma sekian ini. Ini jadi dari ini tadi 4 ini akan jadi sekian ini. Ini yang disebut saton. Satuan pamor. Jadi ini ada apa? Ada lapisan-lapisan pamor yang jumlahnya sekitar 256 lapisan pamor. Nah, ini dari saton ini, nah, kemudian dipotong kira-kira 1/4 bagian nih. Kira-kira 1/4-nya sekian nih. Nah, ini nanti untuk calon gonjo ini, potongan calon gonjo. Sisanya yang sekitar 3/4-nya dibagi 2 sama besar yang berbentuk seperti trapesium. Pokoknya ini saton dibuat 2 sama besar, baru ditambah tengahnya ini baja. Nah, ini baja ditaruh di tengah-tengahnya. Nah, ini saton, baja, saton ya. Dijadikan satu, dipijer. Ya. Rekatkan kembali, kemudian dipalu. Akan menjadi yang disebut kodokan. Tinggal membentuk keris ini. Dari sini sekitar panjang 32 cm panjangnya ini. Nah, nanti dibikin lok. Nanti dari sini diilap. Diilap itu ditipiskan pada bagian kanan kiri. Tipiskan ya, dibolak-balik, dipalu pakai palu kecil itu. Nah, pada bagian kanan kiri yang di tepinya, di tepi kanan kiri, baliknya juga kanan kiri. Nanti akan nambah panjang, juga sekitar hampir 36 cm. Setelah dilap baru digigir itu untuk membentuk ini, menghalus bentuk. Tadi kan kalau belum digigir kan ini masih prenyol itu loh, belum halus seperti ini. Nah, setelah digigir baru ini di sini juga halus, sini juga istilahnya membentuk kewangunan daripada keris. Istilahnya ini juga ya namanya apa ya, silak wojo. Tadi mengeluarkan bajanya dulu, digigir tepi-tepi sedikit, baru melihatkan bajanya dulu. Kalau udah bajanya tahu baru diperampas, pikir banyak itu. Nah, setelah itu baru dipahat. Pahat itu membuat rician daripada keris. Misalnya seperti ini ada sogokan, ada tikelalis, ada blumbangan, ada serewean. Nah, ini dengan cara dipahat, baru disetel gonjo. Nah, setelah selesai baru diasah batu kasar, batu halus, kemudian baru dijeruk nipis, kemudian diwarangi atau dijamasi. Nah, setelah diwarangi itu nanti akan kelihatan, yang pamor itu kelihatan putih, yang besi dan baja akan kelihatan hitam. Jadi nanti akan kelihatan bentuk pamor apa yang diinginkan. Kalau setelah tahu kita warangi itu baru tahu
pamornya seperti apa. Setelah minyak selesai baru dibuatkan sarung seperti ini. Nah, ini contoh keris yang sudah jadi, sudah pakai istilahnya udah pakai sarung. Kalau orang ya udah dikelambeni istilahnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini keris contoh ya, keris dapur Megantoro keris luk 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapurnya Megantoro, pamornya pamor Tritik. Perawatan keris itu sebelumnya mudah, Mas. Memang saya sarankan untuk diminyaki aja supaya keris itu lebih awet. Tapi jangan sampai istilahnya sampai terlambat atau telat itu. Penghargaan misalnya dari keraton. Kalau keraton itu tiap mulut sekatenan itu dari tahun 82 sampai sekarang itu. Ya kalau saya ya cuma rencana-rencana itu, tapi sampai sekarang belum terlaksana ya. Istilahnya pertama ya mau kalau bisa bikin istilahnya buku panduan itu loh, rencana saya itu untuk supaya nanti ya, kedepannya itu orang itu mudah untuk mempelajari itu.